Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Windy Atigasari. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai modul yang saya susun. Dan langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Atigasari, NIM A2101900043 dari kelas A dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan modul yang saya susun. Sebelum masuk ke modul yang saya susun, saya di sini ingin menjelaskan pengertian modul itu sendiri, bagaimana fungsinya dan apa ciri-cirinya. Baiklah, langsung saja ke pengertian modul. Modul itu sendiri adalah salah satu bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang didesain dan terencana untuk membantu siswa menguasai tujuan pembelajar secara spesifik. Kemudian fungsinya yaitu sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Dan ciri-ciri modul itu sendiri yaitu 1. Stand alone, 2. Adaptif, 3. User friendly atau bahasa mudah dipahami. Kemudian langsung masuk ke modul yang saya susun. Judul modul yang saya ambil yaitu tentang tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana ini terdapat pada mata pelajaran ekonomi kelas 12, alokasinya itu 3 kali JP. Dalam modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Jurnal penutup, 2. Buku besar setelah penutupan dan neraca saldo setelah penutupan, 3. Jurnal pembalik. Judul ini terdapat pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Dan 4.6 membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Petunjuk penggunaan modulnya yaitu 1. Baca dan pahami kompetensi dasar pada modul, ikuti setiap tahapan kegiatan pembelajaran. 2. Baca uraian materi yang disajikan dengan sungguh-sungguh. 3. Kerjakan latihan soal untuk menguji pemahaman konsep atau kemampuan kompetensi. 4. Yaitu cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban atau tanyakan pada guru mata pelajaran. Dan 5. Yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dalam latihan soal, apabila tingkat penugasan Anda mencapai 75% atau lebih, maka lanjutkan materi pada kegiatan belajar berikutnya. Namun jika hasil yang diperoleh kurang dari 75%, maka Anda harus mengulang dan mengerjakan soal lagi. Yang 6 yaitu kerjakan evaluasi yang terdapat pada akhir modul dan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban. Yang yaitu untuk mengetahui ketuntasan belajar Anda, hitunglah tingkat penugasan materi yang menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100%. Nah, konversi tingkat penugasannya dapat dilihat di sebelahnya, yaitu jika 90-100% maka itu artinya baik sekali, dan jika 80-89% itu baik, dan 70-75% itu cukup, atau kurang dari 70% maka kurang. Kemudian di dalam modul tersebut terdapat jumlah soal, yaitu pada kegiatan pembelajaran 1, tugas mandiri yaitu terdiri 1 soal esai, dan latihan soal terdapat 10 pilihan berganda. Kemudian pada kegiatan pembelajaran 2, yaitu tugas mandirinya terdapat 1 soal esai dan latihan soalnya terdapat 1 soal esai. Kemudian pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu tugas mandirinya 3 soal esai dan latihan soalnya terdapat 4 soal esai. Kemudian tugas akhirnya di mana terdapat 20 soal pilihan berganda. Sumber bukunya saya menggunakan 2 buku, yaitu buku Ilmu Ekonomi untuk kelas 12 SMA dan MA kelas 12 yang diterbitkan oleh Ismanto tahun 2009, dan Immanuel Arifin Giana Habib Ediana, yaitu membuka cabang ekonomi untuk kelas 12 SMA
perkiraan sementara ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk mengenalkan semua saldo perkiraan sementara. Selanjutnya pindahkan ke perkiraan modal bagi perusahaan perseorangan atau persekutuan atau ke perkiraan laba yang ditahan. Akun sementara yang ada pada jurnal penutup yaitu 1. Akun pendapatan, 2. Akun beban, 3. Akun laba rugi, dan 4. Akun kredit. Kemudian langkah-langkah menyusun jurnal penutup yaitu ada 1. Menutup seluruh akun pendapatan, 2. Menutup seluruh akun beban, 3. Menutup seluruh akun laba rugi, dan 4. Menutup seluruh akun kredit. Dan ini contohnya, saya mengambil dari internet. Ini contoh dari jurnal penutup. Kemudian pada kegiatan pembelajaran 2 yaitu terdapat judul buku besar setelah penutupan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan siswa untuk dapat membuat buku besar setelah penutupan, membuat neraca saldo setelah penutupan dengan teliti dan cermat. Dan penutupan buku besar ini dilakukan dengan cara memposting atau memindahkan bukukan dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dari kartun besar ke buku besar yang sesuai. Selanjutnya, setelah semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting ke masing-masing buku besar, maka perkiraan sementara akun nominal dan akun pembantu modal akan bersama nol. Sedangkan perkiraan real yaitu harta, utang, dan modal tetap bersaldo. Saldo-saldo perkiraan real tersebut disusun dalam sebuah daftar yang disebut neraca saldo setelah penutupan. Nah, tujuan dari buku besar setelah penutupan yaitu untuk menghitung laba rugi untuk suatu periode tertentu. Kedua, memisahkan transaksi pendapatan dan beban tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Kemudian mendapatkan neraca akhir atau neraca saldo setelah penutupan yang akan menjadi neraca saldo awal tahun berikutnya. Kemudian ada memisahkan pencatatan tahun tertentu dengan tahun berikutnya sehingga memudahkan pemeriksaan. Nah, ini masih kegiatan pembelajaran kedua yaitu ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan itu sendiri adalah daftar yang memuat semua perkiraan real beserta saldonya setelah dilakukan penutupan buku besar. Neraca saldo setelah penutupan ini dibuat untuk memastikan bahwa saldo-saldo yang terdapat dalam pembukuan berada dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan saldo yang dilaporkan dalam neraca. Dan neraca saldo setelah penutupan merupakan awal pencatatan dari periode akuntansi berikutnya. Dan ini di sebelahnya adalah contoh dari neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi antara debit dan kredit itu harus seimbang atau real atau balance. Nah, kemudian pada kegiatan pembelajaran ketiga yaitu ada jurnal pembalik. Tujuan dari pembelajaran 3 ini yaitu diharapkan dapat menjelaskan pengertian jurnal pembalik, mengidentifikasi akun yang harus dibuat jurnal pembalik, membuat jurnal pembalik yang teliti dan cermat. Jurnal pembalik itu sendiri adalah jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian. Artinya jika di jurnal penyesuaian ayat jurnal menunjukkan debit, maka untuk jurnal pembalik ayat jurnal diletakkan di sebelah cara debit dan sebaliknya. Adapun fungsi dibuatnya antara lain yaitu 1. Mempermudah pencatatan transaksi pada akhir periode akuntansi yang baru terutama berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Kemudian adalah meminimalkan kesalahan atau keliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian lanjutannya yaitu akun yang memerlukan jurnal pembalik, yang dari jurnal pembalik yaitu akun yang memerlukan jurnal pembalik yaitu ada 3. 1. Beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Kemudian 2. Beban yang masih harus dibayar. Ketiga, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Kemudian langkah-langkah menyusun jurnal pembalik yaitu ada 4. 1. Beban yang diterima di terlebih dahulu atau beban yang dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Kedua, pendapatan yang belum direalisasikan. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Kemudian ketiga yaitu beban yang belum dibayar dan keempat adalah pendapatan yang belum diterima.
Nah, hanya ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.